wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu, yaitu perkenalkan, nama saya Amelia Ninja dari absen 5 dengan rekan saya Aura Sita Sutarto dari absen 10, saya Veronica Ramadhani Ramasya dari absen 15, dan saya Kulisa Aulia Zahida dari absen 29. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami mempresentasikan video berjudul Berpikir Komputasional. Di era serba digital seperti sekarang, kemampuan berpikir komputasional bukan cuma milik anak IT, tapi jadi skill wajib buat kita semua. Kenapa? Yuk kita bahas bersama-sama. Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang dasar berpikir komputasional. Kalian tahu nggak sih, semua yang kita lakukan ini berdasarkan ide dan gagasan. Nah, apakah kalian tahu apa itu ide dan gagasan? Ide dan gagasan adalah respons otak kita saat menghadapi suatu masalah. Misalnya saat mouse laptop tidak berjalan. Otomatis otak kita akan menalar apakah baterainya habis atau koneksinya terputus. Itulah proses mengubah masalah menjadi solusi melalui penalaran yang matang. Ide yang baik haruslah memberikan manfaat, seperti menciptakan inovasi baru dan tetap mengikuti norma sosial. Sebelum dijalankan, ide seringkali disimulasikan secara logis di dalam otak. Contohnya saat ingin membuat program komputer untuk mencetak bilangan ganjil. Kita memilih teknik looping yang paling efektif sebelum benar-benar menulis kode programnya. Agar ide yang kompleks tidak berantakan, kita butuh teknik memetakan ide atau peta minda. Caranya, tentukan tema utamanya, buat cabang-cabang sebagai subtema, lalu kembangkan detailnya. Dengan memvisualisasikan ide, kita bisa menyeimbangkan kerja otak kanan dan kiri, serta membuat rencana kerja yang lebih terstruktur. Kita bisa menggunakan aplikasi seperti Xmind atau FreeMind untuk mempermudah proses ini. Algoritma. Algoritma adalah urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Keberhasilan sebuah algoritma sangat bergantung pada keseimbangan otak kiri yang ahli dalam analisis dan perhitungan, serta otak kanan yang memberikan sisi kreatif dan intuisi. Kesimpulannya, dengan memadukan ide yang kreatif, pemetaan yang jelas, dan algoritma yang logis, kita bisa menyelesaikan masalah apapun secara sistematis. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada yang B, yaitu merupakan proposisi kalimat yang memiliki nilai kebenarannya, benar atau salah. Selanjutnya ada bukan pernyataan, yaitu kalimat tanya, petunjuk, atau yang tidak jelas kebenarannya. Dan yang terakhir ada tiga proposisi, yaitu saya berpikir untuk menganalisis kebenarannya suatu pernyataan. Ya, ada beberapa operasi hitung utama. Yang pertama ada narasi, konjungsi, injungsi, implikasi, dan implikasi. Tiga proposisi digunakan untuk menyatakan sesuatu secara jelas agar bisa dinilai. Ya, ada kondisional, yaitu tergantungan syarat, hipotetis, jika atau maka, disjungsi, atau ada juga cakupan, yaitu universal semua, partikular sebagian, dan singular satu. Jenis proposisi ada tiga. Yang pertama ada A, universal positif, E, universal negatif, I, partikular positif. Yaitu logika matematika. Ilmu matematika juga dikenal sebagai teknik logika. Dalam ilmu logika matematika dibagi menjadi 5, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan implikasi. Yang pertama yaitu negasi. Negasi merupakan metode membalikan nilai sebelumnya, yaitu yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi merupakan penggabungan beberapa pernyataan yang dikenal dengan istilah pernyataan majemuk. Lalu yang ketiga disjungsi. Disjungsi merupakan teknik perbandingan antara dua pernyataan, yaitu pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata atau dan dipresentasikan dalam bentuk notasi simbol Q. Selanjutnya yang keempat yaitu implikasi. Implikasi merupakan salah satu penerapan pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung jika, maka dengan notasi yang berbeda. Selanjutnya yang keempat yaitu implikasi. Implikasi merupakan salah satu penerapan pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung jika, maka dengan simbol tanda panah.
Selanjutnya yang terakhir yaitu implikasi. Implikasi merupakan salah satu jenis pernyataan majemuk yang dibentuk dengan menggunakan kata pendukung jika dan hanya jika. Selanjutnya yaitu metode penalaran. Metode penalaran adalah cara berpikir manusia untuk mengolah ide menjadi kesimpulan yang logis. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis, menilai, dan menguji suatu masalah berdasarkan fakta atau referensi. Metode penalaran dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah metode penalaran yang difokuskan untuk menggali informasi-informasi secara umum, kemudian dirangkum menjadi kesimpulan yang khusus. Penalaran deduktif menggunakan premis, yaitu pernyataan awal dan konklusi kesimpulan. Terdapat dua jenis deduktif. Yang pertama yaitu silogisme. Silogisme yaitu teknik pengambilan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan dua pernyataan sebelumnya. Silogisme ini terbagi menjadi dua, yaitu silogisme negatif dan silogisme error. Dua yaitu endimen. Endimen yaitu persiapan pola pikir deduktif secara langsung tanpa melalui mekanisme silogisme. Yang kedua yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif adalah kebalikan dari penalaran deduktif, yaitu dari hal-hal khusus menjadi kesimpulan umum. Dilakukan dengan cara mengamati beberapa kejadian, lalu mencari pola yang sama. Terdapat 4 aktivitas yang sering dikerjakan. Yang pertama yaitu analogi atau membandingkan kesamaan. Yang kedua yaitu generalisasi atau menarik kesimpulan umum. Yang ketiga yaitu prediksi dan pemecahan masalah. Yang keempat yaitu analisis peta dan hubungan. Yang ketiga, penalaran abduktif. Penalaran abduktif adalah cara berpikir dengan memilih penjelasan yang paling logis dari beberapa kemungkinan. Biasanya digunakan saat tidak ada jawaban pasti, jadi dipilih yang paling mendekati kebenaran. Terdapat 4 solusi yang dilakukan untuk proses pemilihan jenis argumentasi. Yang pertama, kesederhanaan. Yang kedua, koherensi. Tiga, terprediksi. Yang keempat, komprehensi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.